Pak Mahendra, secara spesifik seperti apa evaluasi Anda terhadap kondisi sektor perbankan umum maupun juga syariah, Pak? Jika kita melihat variabel seperti pertumbuhan kredit, kualitas aset perbankan di tengah ekonomi yang juga masih tidak menentu ini. Baik, kalau untuk kondisi perbankan, saya rasa saya sudah sampaikan tadi ya, memang berdasarkan apa yang kami lihat terhadap pertumbuhan kredit maupun deposito, tabungan atau dana pihak ketiga, dan juga kondisi stabilitasnya dan prudensial kondisi kesehatannya secara menyeluruh terjaga baik dengan didukung oleh stabilitas yang kuat dan juga permodalan yang memadai dari segi perbankan secara umum ya. Dan berharap tentu pada paruh kedua tahun ini akan lebih kuat, dan itu biasa juga terjadi. Perbankan melakukan pertumbuhan dari aktivitasnya itu lebih kepada kuartal ketiga dan keempat dibandingkan kuartal pertama biasanya pada setiap tahun. Nah, terkait dengan perbankan syariah, memang dalam hal ini kita mesti melihatnya dalam konteks yang sedikit berbeda ya. Kalau dilihat dari perspektif perbankan secara menyeluruh maupun industri keuangan secara menyeluruh, itu yang terjadi adalah angka inklusi keuangan. Jadi adalah bagi populasi yang memiliki akses kepada rekening bank, memiliki katakanlah akses kepada produk-produk perbankan dan sebagainya, itu lebih tinggi daripada tingkat literasi. Literasi itu adalah mereka yang memiliki produk perbankan dan akses tadi dan benar-benar memahami manfaatnya, memahami jenis produknya, memahami risikonya, dan kemudian memanfaatkan semua itu dengan lebih optimal. Jadi biasanya ada kesenjangan antara tingkat inklusi dengan tingkat literasi. Dan secara menyeluruh yang terjadi, tingkat inklusi keuangan dari industri keuangan yang ada di Indonesia itu lebih tinggi, bahkan sering jauh lebih tinggi daripada literasi. Tapi kalau untuk keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, itu sebaliknya. Yang lebih tinggi itu adalah literasinya daripada inklusinya. Artinya adalah pemahaman mereka ataupun masyarakat secara meluas terhadap produk keuangan ataupun perbankan syariah, pemahaman terhadap manfaatnya, pemahaman terhadap risikonya, dan juga bagaimana analisis mengenai manfaat yang didapatkan dari produk syariah itu lebih tinggi daripada yang benar-benar memiliki akses kepada produk itu sendiri. Ini suatu anomali ya, tapi dapat diterjemahkan dengan tidak terlalu sulit sebenarnya, yaitu karena akses dan keberadaan dari industri keuangan syariah, termasuk tentu produk-produknya, itu lebih kecil daripada yang sebenarnya diminati oleh katakanlah kelompok masyarakat yang menginginkannya. Nah, jadi artinya itu adalah jumlah dari perbankan atau bank-bank syariah masih terlalu sedikit dibandingkan yang diperlukan atau yang diminati oleh masyarakat. Nah, ini yang harus dilihat dalam perspektif bahwa sebenarnya ruang untuk memiliki ataupun mendirikan, mengoperasionalisasikan perbankan atau keuangan syariah itu sangat potensial, karena memang dicari, diminati, tapi keberadaan yang kurang. Nah, ini kami harapkan dengan berbagai upaya untuk kita mendorong berdirinya ataupun penguatan
dan tentu perkembangan lebih baik lagi dari keuangan syariah, perbankan syariah, baik yang existing, yang sudah ada, maupun yang akan didirikan dalam bentuk spin-off dari UUS ataupun unit usaha syariah yang masih bergabung dengan unit usaha konven sebelumnya. Nah, itu akan memacu keberadaan dari industri keuangan syariah tadi, sehingga pada gilirannya penetrasinya ataupun tingkat inklusinya itu nanti akan meningkat, dan tentu pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan dari industri itu sendiri. Nah, ini yang kami harapkan dapat terus menjadi momentum kuat ke depan. Di OJK sendiri kami baru membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Nah, itu adalah komite yang terdiri dari seluruh bidang-bidang di OJK, dari seluruh industri keuangan OJK, dan juga ada diwakili oleh tokoh-tokoh yang memang memiliki pemahaman dan latar belakang keuangan syariah yang kuat. Yang kami harapkan dengan keberadaan komite ini juga dapat lebih memacu pendekatan terhadap munculnya dan berkembangnya inovasi dan kreativitas dari penciptaan produk keuangan syariah yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan keragamannya ke depan. Baik, Pak. Masih di sektor perbankan, Pak. Adakah kebijakan khusus dari OJK untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas yang ada di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto? Contohnya seperti sektor pangan, housing, energi, dan lain-lain ya, Pak. Ya. Kalau dari program-program prioritas pemerintah, memang kami secara intensif melakukan koordinasi, kolaborasi dengan kementerian lembaga pengampu dari program-program tadi, ya, dengan Bapak Ibu Menteri maupun juga tentu pejabat terkait dan para stakeholders-nya. Yang intinya adalah kami memberikan dukungan penuh untuk bisa melihat program-program tadi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mendorong lebih kuat lagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi berbagai kebijakan, berbagai pengaturan yang memang dibutuhkan bagi perbankan maupun industri non-bank, ya, apakah itu pembiayaan, apakah itu asuransi, ya, penjaminan, yang dibutuhkan untuk bisa menopang kegiatan pembiayaan, pendanaan bagi produk-produk yang dihasilkan, yang dibutuhkan oleh kebijakan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Jadi kolaborasi dan koordinasi kerjasama untuk mendukung program itu dilakukan dengan sangat intens, dan kami tentu ingin untuk ini bisa dilakukan terus ke depan. Nah, memang sekarang banyak dari program-program tadi masuk ke dalam tahap eksekusinya, ya, pelaksanaannya, yang kami harapkan bisa berlangsung dengan lebih cepat, ya, dengan lebih efektif, dan juga sekaligus dengan lebih masif, ya. Nah, ini yang kami harapkan bisa dilakukan segera, sehingga apa yang sudah dibahas, disiapkan, dikolaborasikan tadi bisa efektif dioperasionalisasikan, ya. Kalau apakah itu terkait dengan pembangunan maupun renovasi rumah, terkait dengan program
swasembada pangan maupun juga dengan program terkait dengan pembiayaan untuk hilirisasi ya, maupun program-program lainnya secara menyeluruh komunikasi, informasi dan juga langkah-langkah yang terkait tadi kebijakan fasilitasi pengaturan yang kondusif sudah kami sampaikan kepada industri keuangan secara menyeluruh. Jadi memang sebenarnya sudah siap untuk itu. Baik.